Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Yusuf ayat 33, Qala rabbi sajnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Yusuf berkata, wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Ini adalah jawaban Nabi Yusuf alaihi salam ketika Nabi Yusuf alaihi salam digoda oleh Imra'atul Aziz yang konon namanya Zulaikha beserta para kawan-kawannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Yusuf memilih untuk dipenjara karena Imra'atul Aziz mengancam Yusuf alaihi salam untuk masuk penjara kalau Nabi Yusuf alaihi salam tidak memenuhi keinginannya. Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Imra'atul Aziz karena beliau memiliki ketampanan yang luar biasa. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa yang namanya karunia Allah yang bersifat duniawi itu pada dasarnya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalkan harta, ketampanan, keluarga, jabatan, itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh karunia berupa harta. Bila seseorang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang sampai 1 nisab dan juga sudah 1 haul, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebani hamba tersebut kewajiban zakat. Zakat berupa harta sebanyak 22,5% dari total harta yang ia miliki. Mungkin 2,5 itu kecil, tapi kalau kita melihat kas kita, misalkan bisa sampai ratusan juta, 500 juta, 600 juta, 2,5% itu menjadi banyak, dan itu manusiawi, berat untuk mengeluarkannya. Sama halnya kalau seseorang memiliki harta yang cukup baginya untuk menunaikan ibadah haji dan juga cukup untuk menafkahi keluarga yang di rumah. Allah Subhanahu wa taala akan membebani hamba tersebut kewajiban berhaji. Dan kalau dia tidak melaksanakannya, berarti dia tidak melaksanakan rukun Islam yang Allah wajibkan. Sama halnya dia wajib sholat tapi dia tidak sholat. Nah, itulah yang namanya ujian harta. Oleh karena itu, kita juga bisa pahami ketika ternyata misalkan kita melihat ada kawan kita yang Allah karuniai rizki duniawi yang lebih banyak daripada kita bisa berhusnudzon. Barangkali kalau kita diberi hal yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas karunia dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan dalam segala urusan di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.